vakuola ini ukurannya besar. Kenapa? Karena ini untuk menyimpan air sama nutrisi. Nah, air sama nutrisi itu penting untuk menjalankan bagian-bagian sel yang lain. Ya, kasarnya kita seperti manusia butuh minum dan nutrisi untuk jalan. Di bagian terkecil makhluk hidup pun, sel pun sama, masih butuh air untuk dan nutrisi buat menjalankan fungsinya masing-masing. Jadi seperti itu kurang lebih fungsi-fungsi dari organel sel tumbuhan. Berada di dalam tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, sel tumbuhan ini punya perbedaan tersendiri dari sel hewan dan sel-sel lainnya lah gitu istilahnya. Nah, ini ada bagian-bagian dari sel tumbuhan. Yang pertama itu ada dinding sel. Nah, dinding sel hewan ini berbeda sama dinding sel hewan. Dinding sel tumbuhan ini berbeda dengan dinding sel hewan. Kenapa? Karena dinding sel tumbuhan ini terbentuk dari zat-zat kayu yang mana bikin si dindingnya ini jadi keras, yang berefek sama kulit tumbuhan juga rata-rata keras gitu. Nah, terus di semua bagian dalam sel ini itu dilapisi sama yang namanya membran sel. Membran selnya itu ya terbentuknya itu seperti apa ya? Seperti selaput gitu. Jadi melapisi semua bagian dalam sel ini. Jadi nggak langsung sama dinding sel yang keras ini, tapi ada bagian yang lebih lembut yang melapisi bagian dalam selnya. Namanya nukleus. Nah, nukleus ini bagian paling penting di sel tumbuhan. Kenapa? Karena disinilah pusatnya genetik dari tumbuhan itu berproduksi gitu. Mau itu DNA, RNA, semuanya ada di dalam sini. Nah, di bagian dalam nukleus ada juga namanya nukleolus. Nah, di bagian dalam sini barulah data-data genetik secara detail gitu, transkripnya seperti apa jenis-jenis tumbuhannya. Jadi yang membentuk jenis apa namanya teh, yang membentuk tumbuhannya kenapa bisa berbeda dengan tumbuhan lain, semuanya itu RNA-nya ada di dalam nukleus ini gitu dasarnya. Nah, terus di sini ada yang semuanya ini, yang meliputi semuanya ini enggak berada di dalam ruang kosong gitu aja di dalam sel itu. Jadi sebenarnya mereka ini mengambang dalam satu cairan yang bernama sitoplasma. Yang mana sitoplasma ini kan di bagian cairan ini segini. Nah, itu tuh terdirinya tuh dari air, protein, karbohidrat, ada lemak, mineral, sama vitamin. Jadi si cairan-cairan yang di sini juga selain apa namanya teh, mewadahi juga bagian-bagian sel yang lain, mereka juga menahan bagian-bagian sel itu biar terjaga lah gitu kandungan zat-zat yang ada di dalamnya. Nah, terus di sini ada ini ya, ini sama ini. Nah, ini tuh termasuk itu plastida. Plastida itu bagian organel sel yang fungsinya tuh lebih ke produksi protein dan sebagainya. Di sini ada bagi dua, ada kloroplas yang hijau ini sama ada amiloplas. Nah, kloroplas ini organel selnya itu yang membentuk apa ya namanya tuh, membentuk pigmen pada tumbuhan. Jadi kenapa kita melihat tumbuhan itu rata-rata berwarna hijau, berwarna kuning seperti itu, karena si kloroplasnya itu memang berwarna hijau. Jadi zat-zat inilah yang bikin warna-warna pigmen dalam tumbuhan. Makanya kalau misalnya kloroplasnya berwarna hijau, berarti tumbuhannya juga berwarna hijau gitu, dan sebaliknya. Nah, terus di sini ada amiloplas. Amiloplas itu fungsinya buat menyimpan amilum yang ada di tumbuhannya gitu. Jadi zat-zat amilum itu disimpan dalam amiloplas untuk digunakan oleh sel-sel lain untuk menjalankan prosesnya gitu. Nah, lanjut ke sini. Ini ada mitokondria. Mitokondria itu struktur sel yang biasanya dipakai untuk respirasi. Respirasi itu untuk metabolisme juga proses energi untuk mempertahankan buat ya menjalankan kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Itu rata-rata ada di mitokondria. Fungsinya itu beragam kalau mitokondria itu. Terus di sini ada badan Golgi. Badan Golgi itu fungsinya untuk membentuk enzim gitu. Enzim di setiap tumbuhan. Jadi enzim-enzim itu dibentuk sama badan Golgi, yang mana badan Golgi itu bentuknya memang seperti jaring gitu. Jadi dari jaring itu terbentuk cairan-cairan zat enzimnya juga. Nah, terus di sini
yang melapisi nukleus ini ada yang namanya retikulum endoplasma. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengangkut molekul-molekul yang ada di dalam sel. Ini untuk proseskan gitu si molekul-molekulnya antara bagian-bagian sel lain. Jadi antara sel-sel yang berfungsi ini fungsinya berbeda-beda, semua zat-zatnya itu ditransferkan sama yang namanya retikulum endoplasma. Nah, terus ada ribosom yang terakhir, belum terakhir. Ribosom ini kecil, ini nih bintik-bintik yang sini. Itu bagian yang paling kecil yang ada di dalam sel tumbuhan. Nah, prosesnya, fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu untuk mensintesis protein yang ada di dalam sel tumbuhan ini. Karena zat protein itu bentuknya berubah-ubah, dengan bentuk ini ditransferkan ke bagian sel lain, tapi harus disintesiskan terlebih dahulu biar bisa ditransferkan oleh bagian retikulum endoplasma ke bagian-bagian sel yang lain. Jadi makanya ribosom ini tersebar di berbagai bagian sel gitu. So, yang terakhir ada peroksisom yang kuning-kuning ini. Peroksisom itu apa? Peroksisom itu zat yang memiliki peran untuk metabolisme juga produksi oksigen gitu. Yang mana kita tahu kan kalau misalnya tumbuhan itu menyerap karbon dioksida terus memproduksi oksigen. Nah, oksigennya itu diserapkan oleh peroksisom itu. Peroksisom ya bintik-bintik kuning ini. Selain itu juga berfungsi buat metabolisme, bersambung lagi sama fitur tumbuhan, yaitu berfotosintesis karena zat-zatnya itu diterima dari matahari, terus dari karbon dioksida juga. Jadi si peroksisom ini selain memproduksi oksigen, dia juga menyerap zat-zat makanannya tumbuhan biar diproduksi lagi. Jadi seperti itu bagian-bagian dari sel tumbuhan.